14 Desember 2023, Leni Marlina Tambunan, caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Jayapura dengan nomor urut 4. Leni Marlina Tambunan selalu turun ke masyarakat guna melihat dan menyapa masyarakat secara langsung di 19 distrik dan di beberapa kampung-kampung. Saat ini Leni Marlina Tambunan yang biasa disapa dengan sebutan LMT berkunjung ke salah satu kampung di distrik Rafinerara. Meski LMT di saat perjalanan menuju Rafinerara, cuaca sangat ekstrim dan ombak besar, namun tidak mengurangi semangat LMT untuk bertemu, tatap muka dan berbincang kepada masyarakat yang ada di kampung Yongsu Dosoyo. Kehadiran LMT di kampung Yongsu Dosoyo disambut hangat oleh masyarakat, yang dimana selama ini distrik Rafinerara ini sebagai distrik yang sangat terisolir, yang mana hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. Oleh karena itu, masyarakat Rafinerara selama ini merasa terabaikan dari perhatian pemerintah, bahkan pembangunan atau infrastruktur selama ini sangat minim, baik itu jalan ataupun jembatan. Bahkan listrik juga belum tersedia guna penerangan di distrik Rafinerara maupun di kampung-kampung. Sehingga keadaan distrik dan kampung sangatlah gelap gulita di malam hari karena tidak adanya penerangan tersebut. Masyarakat yang ada di distrik Rafinerara ini sangat berharap adanya perhatian pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat untuk pembangunan distrik ini. Sebab masyarakat sangat menginginkan adanya pembangunan jalan dan jembatan hingga sampai ke distrik dan kampung, supaya distrik ini tidak lagi dinamakan distrik yang terisolir. Di kesempatan ini LMT menjelaskan, bagian tugas anggota dewan adalah mewakili dan menyuarakan aspirasi guna kepentingan rakyat. Memang sebagai anggota dewan itu bukanlah sebagai pengguna anggaran yang dapat membuat sebuah program, namun tugas anggota dewan itu adalah pengawasan anggaran. Oleh karena itu, meski saya sebagai anggota dewan nanti tidak berani untuk berjanji mengatakan akan membangun jalan atau membangun infrastruktur yang lain, namun saya berjanji akan berjuang untuk menyuarakan permasalahan ini di provinsi, sehingga pemerintah Provinsi Papua dapat lebih memperhatikan pembangunan di distrik Rafinerara ini, di mana tugas saya sebagai anggota dewan nanti adalah mengawal apa yang sudah menjadi aspirasi rakyat. Saya akan tetap berkomitmen akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, baik itu suka maupun duka. Sebab ini adalah janji iman saya akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. LMT juga mengatakan selama di dalam speedboat tadi saya selalu berdoa. Pertolongan Tuhan di mana tadi selama berada di speedboat ombak begitu kencang. Maka bila kita selalu menggunakan transportasi laut ini, bagaimana ada kemajuan dan bagaimana adanya kesejahteraan masyarakat bila hanya menggunakan transportasi laut saja. Saya melihat di sini sumber daya alam yang sangat kaya, laut begitu indah. Bahkan hasil perkebunan di kampung ini juga begitu bagus. Namun semuanya itu bagaikan sia-sia sebab jalan darat untuk mengangkut hasil bumi dari sini belum tersedia. Sehingga hasil bumi dari sini terkadang tidak dapat dipasarkan. Bila ombak sedang besar seperti saat ini, maka masyarakat susah untuk keluar masuk. Saya melihat sangat sedih dengan keadaan begini. Maka dari itu saya akan berkomitmen untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi aspirasi masyarakat ke depan. Ingin hubungan kita itu tetap berjalan, kita tetap komunikasi. Mungkin ini pertama sekali saya datang di kampung ini. Saya ingin saya itu maju sebagai wakil rakyat. Jadi saya ingin Bapak Mama kenal saya semua. Saya tidak mau dipilih tanpa Bapak Mama mengenal saya. Itu sama dengan artinya orang bilang biasa beli kucing dalam karung, tidak ada yang kenal. Jadi untuk itu kita boleh saling kenal. Berbagai kampung berbeda. Dengan bapak yang mereka datang ini, selama ini orang masih dalam belum punya partai ini. Kalau misalnya dana sudah turun berarti belum mulai kampanye,
berarti ada berkat sedikit-sedikit. Ini kasihan, Tom bawa diri untuk hadir di sini. Dia mau lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada. Ya. Jadi kita semua ada, pemerintah, gereja pun ada bikin informasi. Tapi karena pemilu yang sudah kami jalani sepanjang hidup ini, untuk pesisir Tanah Merah 15 kampung, Yokari sampai Desoyo ini. Kampung dia bernama Desoyo, itu saya, So itu Tunas, Yo itu kampung, saya Tunas kampung, Desoyo. Dari semua yang ada di lereng Sitlo, hanya kampung di pesisir pantai, dia makan ombak, dia punya nama Desoyo. Saya Tunas kampung. Ibu datang di dalam Tunas kampung. Ada pohon yang berdiri, ibu datang di sini. Lepas dari distrik Depapre. Jadi kami terlepas, tapi kami jangkauan jauh. Depapre dekat, tapi kami tidak bisa sampai cepat ke sana. Kami harus lewat laut, tempuh gelombang, baru kami sampai di sana. Memang dari dulu kami sama-sama distrik Depapre, kami berjuang seperti itu. Sampai dengan kami terlepas juga kami masih berjuang. Kami belum nikmati lewat fasilitas mobil, jalan pribadi orang. Kami sampaikan untuk perjuangkan aspirasi kami ke pemerintah. Yang jawab itu pemerintah yang jawab. Jadi ibu datang hari ini, kami serahkan aspirasi. Ibu, semoga Tuhan akan tolong doa masyarakat. Kami bantu kepada ibu, Tuhan tolong ibu duduk di provinsi membantu aspirasi kami. Tentu sampaikan ke pemerintah provinsi supaya kami punya usulan dari kabupaten ke provinsi bisa terjawab. Jalan ini bisa masuk ke distrik Rapenegara. Distrik Rapenegara ini ada 4 kampung. Masih ada 2 kampung ke sebelah. Mereka ini lebih sulit lagi dari kami. Jadi kampung-kampung mereka ini lebih sulit untuk keluar di saat-saat itu. Sehingga kami minta jalan ini sampai ke mereka di 2 kampung sebelah ini. Kami difasilitasi dengan jalan mobil, kami bisa sampai. Perkembangan pemerintah kami juga harus ikut. Saya mewakili dari pendidikan di kampung ini, ada pendidikan. Ini sekarang mungkin saya kira ibu sudah tahu. Sebelum saya berbicara ke sana, saya tadi menggarisbawahi bahwa ibu hadir di sini bukan karena manusia, artinya kemampuan manusia, karena Tuhan ibu hadir di sini. Berarti pengertian saya bahwa ada kebutuhan di kampung sini sehingga Tuhan utus ibu ada di kampung ini. Pikiran saya seperti itu. Ada kebutuhan sehingga Tuhan utus ibu datang ke sini untuk menjawab kekurangan itu. Jadi kekurangan-kekurangan yang saya maksudkan tadi sudah mulai muncul, sudah ditampung oleh ibu. Saya mewakili pendidikan, mau sampaikan kami sekarang sistemnya ibu di kota sudah tahu segala sesuatu internet. Artinya dengan itu sehingga laporan yang dibutuhkan yang berhubungan dengan waktu cepat itu bisa cepat terkirim. Jadi kita di sini juga kekurangan selain transportasi jalan, komunikasi juga penting. Jadi jaringan yang kita maksudkan mungkin ada tower apa begitu, Telkomsel yang bagus lah. Sekarang yang ada Indosat, tapi kami masih mengalami kendala. Jadi kami mau yang lebih bagus. Mungkin ibu dari perwakilan provinsi kalau memang sampai dapat tempat Tuhan izinkan bisa bantu kami dengan kebutuhan menuntut internet. Sehingga laporan kami dari pendidikan dari SD, SMP atau PAUD ke dinas bisa lebih cepat. Alasan saya itu maju di DPR itu saya bukan orang politik, makanya saya tidak dari ini saya masuk ke politik. Saya juga bukan orang besar, saya bukan pejabat. Saya ini dari memang saya pengusaha, jadi bukan dari yang orang besar, orang hebat. Tetapi saya punya kerinduan atau punya beban untuk bisa membantu masyarakat. Itu semua kembali. Sebelumnya ini suami saya, dia itu seorang ASN.
di Kabupaten Pegunungan Jawa Tengah dan di Sekretariat Dewan. Dan selama beberapa puluh tahun kami hidup di Papua ini, dari pengalaman kami banyak orang yang datang untuk minta tolong, istilahnya mungkin dari mahasiswa yang kuliah tadi jalan yang bagus, orang kesehatan bagaimana biar mereka bisa datang ke sini ya harus didukung jalan tadi. Itu semua harus berkaitan didukung oleh jalan tadi. Itulah memang sebagai anggota dewan dia itu bukan pengguna anggaran, tidak ada haknya untuk membangun jalan di sini. Tetapi sebagai anggota dewan dia punya tugas itu untuk mengawal aspirasi dari rakyat yang ada di daerah ini. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, tugas saya untuk mengawal apa yang diinginkan masyarakat di sini. Kalau masyarakat di sini tadi sangat membutuhkan, sangat menginginkan jalan itu, mari kita sama-sama. Itu tugas saya untuk mengawal di sana. Dan itu kenapa tidak terjawab sampai sekarang? Masih di tengah jalan ya, terpotong. Kenapa tidak terlaksana sampai ke sini? Itu mungkin alasannya. Saya mau boleh bertanya kepada Bapak Mama semua, apakah anggota dewan yang selama ini pernah datang mengadakan reses di tempat ini? Reses itu yang artinya anggota dewan itu datang berkunjung langsung di masyarakat ini, menanyakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Apakah mereka pernah datang? Belum pernah. Dari provinsi belum pernah, baru ibu yang datang hari ini. Datang dari kabupaten yang tadi Bapak sampaikan yang bicara saja, tidak ada tanda tanda. Tidak. Kami berikan suara, tidak ada tanda tanda. Nanti Mari, Bapak. terakhir, Eh? shit, terakhir. Duduk situ, terakhir apa? Duduk situ. Jangan dulu di mana? Iya, tarik.